salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ansi Imani Mino dengan NIM 19070100019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kualitas lingkungan perumahan. Yang pertama, tentu saja kita harus mengetahui definisinya, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Yang berikut adalah definisi dari permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup luar kawasan lindung yang baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dan yang berikut yaitu definisi dari kualitas kesehatan lingkungan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, itu adalah ukuran baik tidaknya suatu kawasan perumahan dalam berbagai ukuran dan bentuk dengan penataan tanah dan ruang, prasarana, dan sarana lingkungan yang terstruktur berdasarkan pada suatu acuan baku yang dipakai serta adanya hubungan sosial di dalamnya. Yang berikut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perumahan. Yang pertama, faktor lingkungan, baik itu lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial. Maksudnya membangun suatu rumah harus memperhatikan tempat di mana rumah itu didirikan, di daerah pegunungan atau di daerah pantai, di desa ataukah di kota, di daerah dingin ataukah di daerah panas, di daerah pegunungan dekat gunung berapi atau di daerah bebas gempa dan sebagainya. Rumah di daerah pedesaan sudah disesuaikan kondisi sosial budaya pedesaan, misalkan bahannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Dan rumah di daerah gempa harus dibuat dengan bahan-bahan yang ringan namun harus kokoh. Rumah di dekat hutan harus dibuat sedemikian rupa sehingga aman terhadap serangan-serangan binatang buas. Yang kedua yaitu tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini dimaksudkan rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya. Untuk itu, maka bahan-bahan setempat yang murah misalnya bambu, kayu, atau rumbia dan sebagainya itu merupakan bahan-bahan pokok pembuatan rumah. Perlu ini diketahui bahwa mendirikan rumah adalah bukan sekedar berdiri pada saat itu saja, namun diperhatikan pemeliharaan rumah dan sampai seterusnya. Yang berikut syarat-syarat perumahan sehat. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 meliputi parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi. Misalnya tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kualitas udara. Kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat yang baik mutu lingkungan sebagai berikut. Itu contohnya debu dengan diameter kurang dari 10 mikron, maksimum 150 mikron per meter kubik. Yang ketiga yaitu kebisingan dan getaran. Itu misalnya tingkat getaran maksimum 10 mm per detik. Yang keempat yaitu kualitas tanah di daerah perumahan dan permukiman. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana lingkungan. Misalnya memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang catat. Jembatan harus memiliki
pagar penyaman, lampu penerang jalan tidak menghilangkan mata. Dan syarat yang terakhir yaitu faktor penyakit. Itu misalkan indeks lalat harus memenuhi syarat dan indeks jentik nyamuk di bawah 5%. Menurut APHA, rumah dikatakan sehat apabila yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih rendah dari udara di luar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang nyaman, dan kebisingan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kejiwaan. Yang ketiga, melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular, yaitu memiliki penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah, dan saluran pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan. Dan yang terakhir yaitu melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan dari ancaman kecelakaan lalu lintas. Yang berikut, rumah yang sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas sebagai berikut, yaitu yang pertama, harus mempunyai penyediaan air bersih yang cukup. Yang kedua, harus mempunyai pembuangan tinja. Yang ketiga, pembuangan air dan limbah atau air bekas. Dan yang keempat, yaitu harus mempunyai pembuangan sampah. Yang berikut, dalam penilaian rumah sehat menurut keputusan Menteri Kesehatan, parameter rumah yang dinilai meliputi 3 kelompok komponen penilaian, yaitu yang pertama, kelompok komponen rumah, yaitu meliputi langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela kamar keluarga, ruang tamu, ventilasi, dan sarana asap pembuangan dapur, serta pencahayaan. Yang kedua, yaitu kelompok sarana sanitasi, yaitu meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah. Yang terakhir yaitu kelompok perilaku penghuni, yaitu meliputi perilaku membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang keluarga dan tamu, membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi atau anak-anak ke kakus, dan membuang sampah pada tempatnya. Indikator dari lingkungan adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas atau yang biasa disebut PSU. Standar teknik prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU perumahan yaitu di sini terdapat 7, yaitu yang pertama prasarana jalan, yang kedua prasarana drainase, yang ketiga prasarana air minum, yang keempat prasarana air limbah, yang kelima prasarana persampahan, yang keenam prasarana jaringan listrik, dan yang ketujuh yaitu penyediaan ruang terbuka hijau. Yang berikut masalah kesehatan akibat lingkungan permukiman. Kebersihan lingkungan perumahan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Berdasarkan agen penyakit, yaitu yang pertama, bakteri. Itu contohnya adalah diare. Itu adalah suatu kondisi kesehatan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan parasit lainnya seperti jamur, cacing, dan protozoa. Yang kedua, parasit. Contohnya cacing Ascariasis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Ascariasis lumbricoides dengan sedikit gejala, bahkan tanpa gejala sama sekali. Yang ketiga, protozoa. Contohnya Giardiasis adalah infeksi protozoa pada usus halus bagian atas yang disebabkan oleh Giardia intestinalis. Dan yang terakhir yaitu jenis lain, contohnya scabies adalah parasit pada kulit yang disebabkan oleh Sarcopas scabies sejenis kuku. Yang berikut yaitu berdasarkan rantai penularan. Yang pertama, waterborne disease. Waterborne disease adalah penyakit yang penularannya melalui air yang terkontaminasi oleh patogen dari penderita atau karir. Contohnya seperti penyakit diare, disentri, kolera, hepatitis, dan demam tifoid. Yang kedua, waterwash disease. Waterwash disease adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak dari orang ke orang karena kurangnya kebersihan dan pencemaran air.
contohnya penyakit skabies dan trakoma. Yang ketiga yaitu waterbased. Waterbased adalah penyakit yang ditularkan melalui air sebagai perantara host. Dan yang terakhir yaitu water-related vector insert. Itu adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga yang hidup di air atau di dekat air. Contohnya penyakit malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu undang-undang yang mengatur agar perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, juga fasilitas yang harus dimiliki setiap perumahan, itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Baik, demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.